Beberapa fenomena banyak sekali terjadi di negeri kita ini tentang tempat keramat. Salah satu tempat keramat yang ingin kami ulas pada video kali ini tepatnya berada di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tepatnya tidak terlalu jauh dengan pemandian air alam Cikoromoy. Jadi, kalau Anda pernah pergi ke Cikoromoy, pemandian air alam, tak jauh dari lokasi tersebut ada yang namanya situs Batu Quran. Di situs Batu Quran ini banyak sekali orang-orang yang datang ke situ dari berbagai daerah, dari Bekasi, dari Bogor, dari Depok, dari Jakarta, bahkan dari beberapa wilayah lain yang cukup jauh, dari seberang pulau bahkan. Cukup penasaran kami, ada apa sih di situs yang dianggap keramat oleh orang-orang tersebut. Semula sebelum datang ke Batu Quran, kami mengira bahwa di situ ada sebuah batu yang bentuknya itu seperti Al-Quran atau bertuliskan lafaz Al-Quran. Saya yakin yang ada di benak kebanyakan orang ketika belum pernah mendatangi situs Batu Quran, maka di batu tersebut ada sebuah batu yang berbentuk seperti Al-Quran, kitab berbentuk buku seperti itu, atau bertuliskan lafaz-lafaz Al-Quran. Ternyata tidak. Di situs tersebut hanya ada sebuah kolam. Dan kolamnya itu bukan kolam air jernih. Seperti telaga seperti itu, bukan sama sekali. Bentuknya hanya kolam biasa, bahkan airnya cenderung keruh. Kalau saya pribadi tidak tertarik ya untuk nyemplung di kolam tersebut untuk ikutan mandi. Tapi berbeda dengan kebanyakan orang. Mereka yang jauh-jauh datang tuh mandi di lokasi tersebut. Di dalam kolam yang ukurannya ya mungkin sekitar 4 kali 5 meter lah. Sekitar 20 atau 25 meter persegi. Tidak hanya mandi, tapi mereka ngambil air tersebut. Untuk apa? Untuk dibawa pulang, didoakan oleh juru kuncinya, dan katanya nih bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sebabnya air ini air sika, air obat. Ya. Kalau ibu mau mandi di rumah, ini aja nembus ke tempat isi di situ. Buat tiba keluarga ya. Ini mahalnya Rp10.000, enggak? Iya. Oke. Pada video ini kami tidak ingin mengajak para penonton meyakini fenomena ini. Hanya ingin menyampaikan seperti inilah fenomena yang ada di negeri kita. Percaya, tidak, keyakinan itu kembali kepada Anda. Tugas kami hanyalah menyampaikan informasi kebudayaan, tradisi dari aspek-aspek jurnalistik. Lanjut pada Batu Quran ini. Yang dikatakan Batu Quran itu ternyata hanya sebuah batu biasa. Yang keberadaannya pun tidak berada di permukaan. Itu hanya berada di dalam sebuah kolam genangan air. Ya, cukup aneh. Tapi uniknya, situs Batu Quran ini menyedot begitu banyak pengunjung, begitu banyak wisatawan dari berbagai daerah, seperti video hasil liputan kami ini. Nah, seperti inilah kondisinya. Mereka datang berbondong-bondong, bahkan di hari-hari tertentu, di hari-hari besar, kita mau jalan aja susah. Itu jalan menuju Batu Quran tersebut merupakan sebuah gang yang sempit, ukurannya itu kalau bawa mobil aja mungkin fresh ya gitu. Dan ini tidak boleh mobil masuk karena bentuknya bertangga-tangga seperti ini. Ini di hari-hari tertentu menuju situs Batu Quran ini padat merayap. Manusia itu nyampe macet, cet. Luar biasa. Sangat padat sekali. Tapi walaupun kepadatan yang begitu tinggi tidak mengurungkan niat para peziarah atau para wisatawan religi ini untuk datang ke tempat ini. Ada orang tua yang sudah susah jalannya gitu. Ada
ibu-ibu, emak-emak yang juga sudah bawa penyakit asam urat, kolesterol segala macam datang ke sini. Tujuan mereka adalah untuk mencari karomah kesembuhan. Seperti inilah kondisinya, sangat padat. Dan di pintu masuk, Anda ditarif untuk membayar uang masuk sebesar Rp10.000. Orang 10.000 ya. Satu orang 10.000. Iya. Anak-anak enggak kali ya? Ya. Anak-anak Anak ini bikin satu ke situ. Jadi bapak 5. 5 ya? 5 orang bapak tadi. 5 ya? Siapkan satu orang 10.000. Ntar yang buat jarah ada yang mimpin di dalam ya, Ada Pak? di juru kunci ke belok kiri aja ya. Banyak juga ya dapat uangnya. Bisa dibayangkan ya, orang yang berjejal segini banyak, kalau dikali Rp10.000 itu lumayan juga. Oke, yang ingin kami sampaikan di sini adalah sekali lagi kami tidak mengajak para penonton untuk ikut meyakini peristiwa ini. Tapi kita melihat dari aspek positifnya. Bahwa sebenarnya masyarakat di negeri kita ini haus yang namanya hiburan, wisata, dan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang menurut mereka mengandung unsur-unsur supranatural. Lalu, apa yang melatar belakangi para pengunjung datang ke situs Batu Quran ini? Konon, menurut juru kunci dan beberapa sumber di situs Batu Quran yang berhasil kami wawancarai, katanya dulu di batu tersebut yang mereka anggap sebagai Batu Quran tersebut dijadikan pijakan oleh Syekh Mansur. Ya, ulama besar Syekh Mansur tuh mau pergi ke Mekah. Jadi Syekh Mansur itu mau pergi ke Mekah tuh lewat sana. Jadi langsung sholat 2 rakaat katanya sampai ke Mekah. Lewat situ. Kita nggak tahu secara logikanya seperti apa. Silakan Anda menerjemahkan sendiri. Tapi kemudian setelah beliau pulang dari Mekah, keluarlah di tempat tersebut. Keluar, kita nggak tahu ya. Kita nggak punya keahlian khusus untuk menjelaskan proses keluarnya seperti apa. Tapi menurut informasi yang beredar di situ katanya keluar. Dan pada saat beliau Syekh Mansur keluar tuh diikuti oleh air yang mengalir kencang seperti itu. Nah, karena air ini mengalir kencang, maka Syekh Mansur sholat 2 rakaat, minta petunjuk. Dapatlah petunjuk dari Allah, suruh ditutup pakai Al-Quran. Nah, ditutup pakai Al-Quran, lubang air tersebut, sehingga airnya berhenti. Dan lama-kelamaan Al-Quran tersebut berubah menjadi batu. Seperti itu kisahnya. Tidak ada fakta-fakta otentik yang bisa menjelaskan kebenaran daripada kisah ini. Wallahu a'lam bishawab, kembali kepada Anda. Sekali lagi, kami bukan untuk meyakinkan Anda bahwa kisah ini benar atau salah. Itu bukan hak kami. Tapi kami hanya menyampaikan bahwa di Indonesia banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi seperti ini. Demikian video ini. Semoga menjadi informasi buat Anda, menambah sedikit wawasan. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.